Sudah terlihat materi yang saya bagi? Terlihat, Pak. Baik, pada hari ini kita akan membahas Internet of Things ya. Jadi Internet of Things ini salah satu teknologi yang lagi gencar ya. Jadi banyak orang memanfaatkan Internet of Things untuk melakukan segala hal gitu. Eh, apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah jaringan secara fisik objek device, vehicle, building, dan lainnya, di mana dilengkapi oleh embedded system dengan elektronik, software, sensor, dan koneksi dari internet gitu. Jadi Internet of Things ini adalah salah satu eh, teknologi baru di mana banyak digunakan oleh beberapa pelaku kegiatan teknologi untuk mengembangkan teknologi yang sudah ada begitu dengan memanfaatkan jaringan internet. Jadi variasi nama dan satu konsepnya yaitu M2M atau mesin to mesin, Internet of Everything ya. Lalu ada web ya, Wordzes Web dan Terminator Movie ya. Eh, di manakah Internet of Things? Nah, jadi Internet of Things di dalam dunia M2M atau mesin to mesin, koneksi service, jelas kita memanfaatkan device, lokasi, aplikasi grup, dan service sektor ya. Jadi sangat jelas sekali kita bergerak di dalam teknologi yang memanfaatkan internet atau memanfaatkan jaringan internet gitu. Jadi Internet of Things ini banyak digunakan oleh engineers ya untuk membantu mengawasi beberapa alat yang telah dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa dimonitoring maupun dikendalikan secara jarak jauh gitu. Mohon maaf Pak, tadi screen share-nya tuh batal kayaknya Pak. Oh iya kah? Ntar ya. Sorry. Ini ya, terlihat ya. Gimana? Iya Pak. Ya Pak, ini Iya baru Pak. terlihat. Oh, baik. Saya Kelihatan ulangi Pak. ya. Baik, saya ulangi. Jadi pada hari ini kita akan membahas Internet of Things ya, teman-teman. Di Internet of Things ini dimanfaatkan oleh pelaku teknologi untuk mengembangkan teknologi yang sudah ada, di mana Internet of Things ini adalah sebuah eh, jaringan fisik dari objek maupun device atau vehicle atau building ya atau item lainnya di mana dikendalikan oleh elektronik, software, sensor, dan network connectivity ya. Jadi di mana sebuah device dikendalikan secara jarak jauh menggunakan sebuah jaringan internet begitu ya, secara singkatnya. Lalu variasi namanya itu banyak sekali ya. Yang pertama yaitu M2M atau mesin to mesin ya. Lalu ada Internet of Everything ya sekarang ya. Jadi yang lagi dikembangkan bukan lagi Internet of Things, udah naik ke Internet of Everything. Jadi semua kegiatan yang dilakukan manusia akan dikendalikan menggunakan internet begitu. Di mana posisi internet seperti ini ya teman-teman. Jadi ada device, lalu ada lokasi, ada aplikasi grup, ada service sektor ya, ada jaringan internet sendiri ya. Jadi Internet of Things ini digunakan para engineer untuk melengkapi semua kontrol atau semua kegiatan dari yang telah mereka lakukan untuk dikontrol secara jarak jauh begitu. Dan tak lupa menggunakan jaringan internet. Jadi salah satu contohnya desain di dunia seperti ini ya. Ini seperti
medikal ya, medikal seorang melakukan ECG ya, lalu data-data itu dikirim ke internet dan bisa diakses oleh orang banyak begitu ya. Lalu ada untuk pengamanan dari monitoring sebuah seekor hewan peliharaan ya oleh si majikan gitu, bisa dilakukan seperti itu. Dan beberapanya seperti travel ya, kendaraan umum, lalu energi ya, energi yang kita gunakan, building management seperti lampu, lalu AC dan lain-lain, lalu ada security ya, pengamanan dari sebuah gedung atau sebuah manufaktur ya, lalu ada smart home ya di sebuah kota ya, untuk dapat dimonitoring atau dikendalikan secara jarak jauh ya. Ya, di sini kita akan fokus ke agrikultural gitu ya. Jadi kita fokus ke agrotech-nya ya, menggunakan Internet of Things begitu. Jadi ini salah satu contohnya, yaitu di mana kalau di kesehatan ya, kita menggunakan wearable tech ya. Jadi sudah by jaringan internet, di mana kita bisa melihatnya menggunakan handphone, laptop, atau yang lain ya. Jadi peralatan sekarang juga sudah didukung oleh jaringan internet. Jadi memudahkan para engineer atau para pelaku industri untuk menghubungkan secara internet begitu. Jadi smart internet di sekolahan seperti ini ya. Jadi menggunakan laptop semua, jadi laptop-laptop ini udah diawasi oleh para gurunya ya dari jarak jauh seperti itu. Jadi tidak langsung bersentuhan secara langsung juga bisa ya. Lalu ada robot cleaner ya, robot cleaner yang digerakkan secara jauh. Lalu banyak lagi lah yang digunakan untuk Internet of Things di sekolahan. Misalnya kayak sensor untuk bis ya, untuk bis di mana posisi atau lokasi bis sekarang berada begitu, untuk mencegah sebuah keterlambatan dari sebuah transportasi begitu ya. Jadi pengguna IoT ya sudah pada 2013, tahun 2013 itu 9,1 billion ya yang menggunakan IoT begitu. Jadi di tahun 2020 eh, itu mencapai 28,1 billion ya. Jadi mengapa kita menggunakan IoT ya? Jadi untuk semua akses kontrol ya atau manajemen dan monitoring kita membutuhkan IoT ya. Baik untuk memonitor, kontrol dan kita menyimpan sebuah file begitu. Lalu kita memikirkan bahwa di sana akan banyak jaringan ya, di mana 100 atau 1 juta ya, 1 juta device lebih ya, yang bisa kita kontrol dengan menggunakan IoT begitu. Jadi tidak hanya satu device saja atau satu laptop saja, tapi kita bisa mengontrol banyak peralatan lainnya begitu. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan ya, pembahasan kita di agriteknologi, yaitu ini ada sebuah penelitian ya teman-teman, bisa dilihat ya, bisa terlihat kan? Bisa, Pak. Nah baik, nah, jadi Internet of Things itu ini sudah ada yang melakukan penelitian ya, tepatnya di Sumedang ya. Jadi STIMIC sudah menerapkan sebuah Internet of Things untuk sistem monitoring irigasi ya, irigasi atau smart irrigation, di mana dia memanfaatkan internet ya untuk memonitoring sebuah irigasi. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Konsep Internet of Things itu semua device akan dimasukkan ke jaringan internet ya. Lalu di dalam cloud,
ya, platform cloud, kita bisa mengendalikan itu atau kita bisa mengambil datanya ya, gitu. Jadi kalau untuk penelitian ini sendiri, kita bisa lihat dari blok diagramnya ya. Blok diagramnya dia menggunakan keypad, temperatur sensor ya, switch, outputnya relay, buzzer sama lampu lem. Nah, ini untuk blok sederhana dari microcontrollernya bisa menggunakan ini begitu secara umum. Akan tapi untuk dari penelitian ini sendiri hanya mengontrol sebuah valve ya, teman-teman. Mengontrol sebuah valve. Di sini ada ISP ya, ISP ya, ISP untuk ke web. Lalu ini ada air ya ini. Ini jadi kayak biasanya digunakan sensor untuk eh, air ya, jatuhnya air ya, gitu-gitu. Terus ini ada sensor kelembapan ya teman-teman, bisa tahu. Jadi perangkat irigasi ini ada 4 sensor yang terhubung pada microcontroller ya. Ini di mana sensor flow berfungsi sebagai sensor untuk menghitung debit air ya. Lalu sensor suhu berfungsi untuk mendeteksi suhu sekitar. Selanjutnya sensor hujan ya, yang berfungsi sebagai pendeteksi cuacanya ya. Panas, hujan itu jadi dia membutuhkan sensor hujan begitu. Yang selanjutnya adalah sensor level ya, untuk mendeteksi ketinggian air dari sistem saluran irigasi itu sendiri begitu. Jadi ini sensor levelnya ya teman-teman ya. Bisa dilihat ini sensor level, ini flow ya, ini hujan ya, ini suhu ya dan kelembapan gitu. Ini untuk monitoring dari judulnya monitoring untuk irigasi begitu. Selanjutnya teman-teman ini ada monitoring pengembangan wireless sensor network berbasis Internet of Things untuk sistem pemantauan kualitas air dan tanah pertanian. Nah, kita baca abstraknya ya. Jadi kualitas air dan tanah merupakan hal yang sangat penting ya. Jadi harus diawasi pH ya, dan suhu tanah merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kesuburan tanah. Oleh karena itu, kualitas air dan tanah pada lahan pertanian merupakan salah satu hal penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus ya, seperti itu ya. Lalu untuk efisiensinya, dengan memanfaatkan wireless sensor network berbasis Internet of Things menggunakan ISP8266 sebagai modul WiFi banyak dimanfaatkan oleh aplikasi berbasis Internet of Things ya, karena harganya murah dan memiliki kecepatan yang cukup baik. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep wireless untuk memantau pH dan pH meter analog kit ya. Lalu lahan pertanian menggunakan sensor DS1820 waterproof. Ya, jadi yang diawasi ada dua ya. Kita lihat. Yang pertama yaitu kualitas air menggunakan sensor pH dan tanah ya, teman-teman. Tanah berarti menggunakan sensor foil ya. Sensor foil gitu. Jadi untuk jurnal kedua ini ya, dia mengembangkan wireless sensor network berbasis Internet of Things untuk memantau kualitas air dan tanah dalam pertanian gitu. Menurut mereka rancangan ini 90% ya, 99% ya. Sedangkan untuk mengukur pH menggunakan sensor pH meter 91,3%. Maksudnya ini ketepatan mereka ya. Jadi keberhasilan menggunakan sensor ini untuk yang waterproof dan pH itu untuk waterproofnya 99,09%, untuk analog pH-nya 91,33% gitu. Ini untuk penelitian kedua ya. Lalu pertanian cerdas ya. Ini kalau ini beda lagi ya, berupa prototipe ya.
prototype Internet of Things dan pertanian cerdas memantau tanaman dan buah sayur ya, buah sayur musiman. Jadi kita lihat ya. Kita lihat hasilnya. Jadi ide pokoknya seperti ini ternyata teman-teman ya, konsepnya. Manusia mengirimkan kontrol pesan atau yang lainnya melalui sebuah GSM ya, modul GSM. Lalu modul GSM ini mengontrol dari microcontroller ya. Ada sensor foil, lalu ada pompa air ya untuk irigasinya. Ini untuk panel surya ya, panel surya. Ternyata sudah menggunakan panel surya ya untuk sumber listriknya ya teman-teman. Lalu menggunakan soil moisture sensor ya, sensor tanah untuk menyiram sebagai otomasi, sedangkan untuk mengukur pada struktur tanah yang kering. Jadi ada GSM untuk jaringan internetnya ya, berbeda dari sebelumnya ya. Yang sebelumnya menggunakan ISP, yang ini menggunakan modul GSM ya. Lalu ada Arduino untuk listriknya ya, panel surya untuk menggerakkan ke kanan atau ke kiri ya, atau posisi miring ya, atau 180 derajat gitu ya berputarnya begitu. Ini untuk yang penelitian kedua ya. Penelitian ketiga ya, untuk tanaman dan buah sayuran yang musiman. Jadi untuk memantau tanaman, buah dan sayuran musiman. Contohnya kalau musiman kan kayak mangga ya, lalu kelengkeng ya, buah-buahan yang musiman ya, dan sayuran musiman gitu. Jagung begitu ya. Lalu untuk tanaman pot ini yang keempat yaitu prototipe sistem otomasi berbasis IoT menyiram dan memupuk tanaman dalam pot ya. Kita coba lihat. Nah, seperti ini ya gambarannya ya yang dibuat ya. Jadi ini ada tanamannya, lalu ada pompa air ya. Pompa air DC2 di dalam lubang pupuk cair. Nih, dua ini adalah pupuk cair, lalu ada LCD, ada saklar ya. Saklar untuk menyalakan, lalu ada node MCU ya. ISP ini, node MCU itu ISP ya. ISP di mana ada RTC-nya ya. RTC untuk untuk perwaktuan ya. Jadi digunakan untuk mengatur waktu penyiraman begitu. Lalu ada sensor YL. Sensor YL. Kita lihat dulu sensor YL itu apa. Melihat detail konfigurasi rangkaian alat elektronik seperti sensor YL96, pompa air DC, pompa air DC2 dan RTC yang terhubung dengan MCU. Nah, saya yang masih belum YL69 ya teman-teman ya. YL69 ini sensor untuk pembaca kelembapan tanah ya, sama dengan soil moisture ya. Sama seperti sensor foil ya. Soil. Oke, lalu di sini ada Internet of Things Smart Agriculture untuk ZB ya. Jadi beda ya, yang sebelumnya ada yang menggunakan GSM, lalu ada yang menggunakan ISP ya, node MCU, lalu ada ZigBee ya. Ini berbeda lagi pengiriman datanya ya. Jadi salah satu dari penerapan WSN pada waktu agrikultur berbasis Internet of Things ya, contohnya ZigBee ya. ZigBee ini pada agrikultur membantu pada bagian bidang agrikultur dimulai dari sistem kontrol irigasi, pemantauan iklim, lalu pengendalian sistem kontrol rantai makan pada sistem agrikultural. Internet of Things ini mendukung sistem agrikultur untuk memberikan komunikasi dari sensor-sensor yang ada ya, sensor-sensor yang ada
untuk memprediksi masalah ya di pertanian gitu. Jadi untuk Internet of Things itu sendiri banyak jenisnya ya teman-teman. Menggunakan banyak device ya. Jadi tidak hanya satu device saja, akan tapi banyak device yang bisa terhubung oleh internet begitu. Ini jadi penelitian yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5 ya. Begitu. Baik teman-teman, dari sini ada yang ditanyakan dulu. Silakan. Baik, terdengar suara saya kan? Iya, kedengaran Pak. Dengar Pak. Baik, ada yang bisa ditanyakan dulu dari kelima penelitian itu ya mengenai agrikultural menggunakan Internet of Things ya. Begitu, bagaimana? Saya Pak. Silakan. Baik, saya Faredo Pak dari Elektro 2017. Mengenai penggunaan apa ya tadi device yang digunakan Pak. Ini saya masih belum memahami bagaimana cara kita untuk menentukan kira-kira dalam project yang mau kita buat itu baiknya kita menggunakan device yang mana Pak ya? Apakah memang ada kayak spesifikasi tertentu atau bagaimana cara kita menentukan oh cocoknya pakai ini, oh cocoknya pakai ini. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, Mas Farido. Mungkin dari kelima penelitian tadi contohnya apa Mas ya? Maksudnya Mas mau pilih bagian apa kira-kira? Mau di irigasi kah atau mau di apa? Jadi biar saya jelaskan kenapa bisa memilih sensor-sensor atau device tersebut begitu. Uh, Kalau dari penelitian saya lupa Pak, tapi saya tadi tertarik di perbandingan antara ISP sama Zigbee-nya Pak. Tadi Oh saya iya. lupa itu di penelitian yang mana. Oh gitu. Baik. Ya Pak. Oke, coba saya ini lagi ya. Jadi di penelitian ini semua tidak ada pembandingan antara Zigbee maupun dari ISP ya. Cuma eh, maksud saya Internet of Things itu bukan hanya milik dari GSM saja atau node MCU atau ISP atau Zigbee gitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin memanfaatkan Internet of Things pilihannya banyak ya. Tergantung dari sebuah sistem yang ingin kita terapkan ya. Misalnya ya gini. Kita ingin mengawasi sebuah irigasi ya. Misalnya untuk irigasi misalnya. Bagaimana kita menentukan Internet of Things itu menggunakan ISP atau Zigbee atau menggunakan GSM ya. Jadi yang perlu kita ketahui dulu adalah jarak ya. Yang paling pertama kali kita pahami yaitu jarak dari objek yang akan kita teliti ya teman-teman. Jadi kalau irigasi ini kan sifatnya jangkauannya cukup luas ya, cukup jauh ya. Irigasi misalnya irigasi ini ada di sebuah sungai atau sungai di persawahan misalnya ya. Teman-teman sekalian untuk memilih Zigbee atau menggunakan ISP ya, itu tergantung dari jumlah data yang ingin kita ambil ya teman-teman. Misalnya kita mau mengambil data satu hari hanya 3 kali saja ya, pagi, siang, dan sore ya. Nah itu kan cukup ringan ya dibandingkan dengan monitoring mengambil data semuanya dalam waktu 24 jam gitu ya. Bedanya ya teman-teman ISP dengan Zigbee ya. Jadi kalau ISP ini dia dikembangkan oleh Arduino ya. Jadi untuk ISP SP8266 itu sudah kompatibel dengan pemrograman dari Arduino teman-teman. Jadi dia bergabung dengan microcontrollernya ya teman-teman. Jadi kita tinggal mengambil atau memanfaatkan data hasilnya saja ya. Tidak perlu memikirkan komunikasi ya, komunikasi antara node satu dan node yang lain ya.
Jadi di situ sudah ada pilihannya gitu. Jadi kita tidak memikirkan jaraknya berapa ya. Yang penting di daerah situ ada koneksi sebuah internet begitu ya. Jadi node MCU ini yang penting di daerah situ ada koneksi internet begitu. Kalau ZigBee bedanya dengan ZigBee ya. ZigBee ini mengirim juga ya, mengirim juga, tapi bantuannya dengan sinyal GSM ya teman-teman ya, sinyal GSM ya. Jadi jarak maksimalnya itu antara ZigBee satu dengan yang lain ya, itu hanya 100 meter ya, 100 meter untuk ada rintangan ya. Kalau ada rintangan itu hanya 100 meter ya teman-teman. Kalau tanpa rintangan ya, tanpa rintangan komunikasi ZigBee satu dengan ZigBee yang lain itu sampai 2 kilo ya teman-teman. Jadi harus dalam pemilihan sebuah device kita harus memikirkan dulu jaraknya ya, jaraknya berapa. Jadi pertama kali yang kita lihat kita ada di posisi mana ya. Posisi kita di mana? Misalnya ini ya, misalnya nah seperti ini ya. Posisi kita ada di sini ya. Kita hitung jarak dari sini sampai ke gedung ini berapa ya. Nah, baru device mana yang sanggup mencapai pengiriman data sampai sejauh ini begitu ya. Jadi kita perhitungkan dulu ya sampai sejauh mana ya. Jadi siapa saja yang bisa menjangkau ya, device mana yang bisa menjangkau. Ini untuk pemilihan dari Internet of Things ya. Jadi kita harus memilih spesifikasinya dulu ya. Kalau misalnya di daerah persawahan itu tidak didapatkan jaringan internet, maka kita menggunakan GSM teman-teman ya, mengirimkan datanya begitu. Jadi pemilihan sebuah device itu tergantung dari kondisi di lapangan. Jadi antara sawah satu atau pertanian satu dan yang lain itu berbeda ya pastinya ya. Misalnya di Samboja ya, di Samboja pasti daerahnya masih memiliki jaringan internet karena masih dekat dengan kota Balikpapan ya. Nah, begitu seperti itu. Jadi ada persawahan yang di daerah Bukit Soeharto misalnya. Bukit Soeharto kan jauh dari kota mana-mana ya. Bukit Soeharto jauh dari kota mana-mana, maka dia tidak bisa menggunakan jaringan internet, maka menggunakan jaringan GSM gitu ya. Gitu Mas. Jadi selama ini Mas Farido belum ada yang membandingkan antara ZigBee dengan ISP ya. Karena dari arsitekturnya juga berbeda ya. Cara mengirim datanya juga berbeda begitu. Begitu Mas Farido. Gimana Mas? Ya Pak, baik. Jadi kalau yang saya tangkap untuk kita menentukan komponen yang mau kita gunakan berarti memang pertama kita harus perhatikan dulu kondisi di lapangan seperti apa, kemudian faktor utama yang harus kita tentukan, yang kita harus perhitungan banget benar-benar adalah jarak ya Pak. Ya, Ya. kurang lebih seperti itu Mas Farido ya. Jadi komponen lapangan itu sangat penting ya. Termasuk pemilihan sensor ya. Jadi ada beberapa sensor yang tidak kuat di sinar matahari yang terlalu banyak ya. Jadi ada beberapa sensor khususnya yang memiliki chip microcontroller sendiri. Biasanya dia butuh tempat-tempat yang panasnya lebih rendah atau kita memasang sebuah pendingin ya begitu ya Mas Farido. Jadi pemilihan komponen-komponen atau device itu berdasarkan dari lokasi ya begitu. Baik Mas Farido, ada lagi yang ditanyakan? Kalau dari saya cukup Pak, terima kasih. Baik. Gimana yang lain? Dari saya juga belum ada Pak, masih jelas Pak. Masih jelas ya. Jadi Ya, Pak. Internet of Things itu yang lagi berkembang sekarang memang Internet of Things ya. Jadi semua kegiatan itu menggunakan Internet of Things ya, termasuk smart, termasuk sekarang yang lagi dikembangkan seperti quadcopter ya. Mereka menggunakan jaringan internet juga ya. Lokasi ya, GPS.
begitu. Mungkin teman-teman sekalian ini sudah KKN ya? Belum ya? Belum, Pak. Oh, belum. Kebetulan kalau Mas Faredo ini dengan saya, KKN-nya di hidroponik. Iya Pak, betul sekali Pak. Untuk yang lain gimana? KKN di mana ya kira-kira? Mas Muhammad Rizky? Muhammad Rizky Eh, Dian? Kalau dari saya KKN-nya di daerah Kelurahan Damai Bahagia, Pak. Saya ngambil temanya pendidikan dan pariwisata. Pendidikan dan pariwisata, Mas ya. Bagus. Tapi kalau skripsinya, tugas akhirnya masih berhubungan sama KKN-nya, Mas? Enggak, Pak. Jadi beda jauh ya. Ya, Pak, beda jauh. Baik, nggak masalah. Yang penting eh, masih bisa dilakukan ya. Karena itu semester 8 ya. Masuk semester 8 atau semester 7 nanti KKN-nya? 8, Pak. Masuk 8. Jadi termasuk singkat ya. Bertabrakan dengan bersamaan dengan skripsi JNT. ya, tugas akhir, dengan tugas akhir. Jadi harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau bisa memang biasanya KKN itu kan tinggal di desa situ ya. Mungkin teman-teman sekalian karena basicnya nanti pasti pemrograman ya, atau rata-rata pemrograman ya nanti menggunakan chip ya, tidak? Atau ada yang analisis? Atau teman-teman ini sudah mengajukan judul skripsi? Maksudnya sudah di ACC judul skripsinya atau judul tugas akhirnya? Permisi Pak, mungkin izin menjawab yang masalah mengenai judul skripsi. Ya, silakan Mas Muhammad Arif. Ya Pak, kalau misalnya judul skripsi kayaknya mungkin kita juga nggak berani jawab Pak, karena kan judul skripsi itu ya diterima atau enggak di seminar proposal tugas akhir Pak. Nah, tapi kalau misalnya untuk mengenai pengerjaan proposal TA-nya, insya Allah saya dan teman-teman memang masih menggarap Pak, mulai dari judul dan TA ke dosen pembimbing masing-masing, seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya untuk penerimaan diterima atau enggak, kami juga takut menjawab Pak. Soalnya itu ditentukan di Sempro biasanya Pak. Oh, begitu ya. Jadi kalau untuk tugas akhir sendirinya, Sempro ya, itu kapan ya? Akhir ini ya? Akhir semester? Biasanya antara akhir semester 7 atau awal semester 8 Pak. Oh, begitu ya. Jadi cukup singkat ya. Iya Pak, benar Pak. Cukup singkat. Tapi sudah siap aja ya? Sudah. Masih Kalau dari Pak, saya sendiri Pak, mohon maaf belum Pak. Karena masih pengerjaan proposalnya juga. kira-kira teman-teman sekalian ini kendalanya di mana ya? Maksudnya kalau boleh sharing kendala yang paling mendasar dari tugas akhir atau skripsi itu apanya ya kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Ada kendalanya? Atau ide pokoknya yang tidak ada kah? Atau pengerjaan alatnya yang cukup rumit kah? Atau bagaimana? Silakan Mas Muhammad Alif. Oh ya Pak, mungkin dari saya dulu Pak, mohon izin menjawab Pak. Kalau misalnya dari saya sendiri, mungkin masalah yang kan sebenarnya kemarin juga sudah sharing-sharing ke Bapak mengenai judul TA kami masing-masing. Nah, kalau misalnya Ya. dari saya sendiri memang kendalanya tuh kemarin penentuan judul Pak, karena kan kita tugas akhir harus beda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang ada di internet bahkan. Nah, jadi agak susah juga mencari pembedaannya, dan kemarin juga setelah diskusi sama dosen pembimbing sudah ada pembanding apa keunikan dari tugas akhir saya sendiri yang sistem cloud yang mungkin Bapak sarankan yang untuk rumah sakit kemarin Pak, Oh iya, kalau iya. mungkin Bapak ingat. Nah, jadi itu juga suatu keunikan karena nanti bakal direkomendasikan ke rumah sakit. Nah, akan tetapi kendala yang saya rasakan sendiri itu yang sistem cloud yang
berbasis sistem cloud itu memang juga agak jarang Pak, jadi makanya masih studi literatur juga untuk menyusun proposalnya gimana. Berarti judul Mas Muhammad Alif ini cocok kalau cloud kan pakai IoT ya. Iya benar Pak. Kalau IoT sendiri selama ini kalau saya sarankan sih pakai ISP 8266 Mas, karena banyak ya di sana, banyak sekali yang bisa disimpan di cloud-nya ISP. Tergantung kita menggunakan pihak keberapa, misalnya ya kita menggunakan kalau tidak salah ada beberapa vendor atau beberapa ini ya pengembang ISP itu masalah web dia menyediakan cloud yang gratis gitu. Kalau saya sih, jadi ISP itu yang penting ada jaringan internet yang stabil, terus pemilihan pemrograman yang tepat ya dari ISP-nya itu lancar sih menurut saya ISP. Apalagi untuk rumah sakit ya. Karena lokasinya tidak terkena cahaya matahari yang pertama ya. Karena kalau ISP kena cahaya matahari biasanya sering error karena dia ada microcontrollernya di dalamnya situ. Begitu, Mas Muhammad Alif Nugraha ya. Kalau pemrogramannya nggak ada permasalahan ya, teman-teman sekalian bisa ya. Izin menjawab Pak, kalau dari saya Pak, kendalanya salah satunya itu juga Pak, yang codingannya Pak, masih belum paham 100% Pak. Oh gitu. Ya, Jadi Pak. kira-kira Mas Muhammad Dafa mau pakai apa ya? Maksudnya mikronya apa gitu? Nah, kalau saya kan Pak, kayaknya nanti bakal pakai ISP juga sih Pak, kalau mau kan nanti saya itu rencananya mau bisa untuk mengirimkan notifikasinya ke SMS melalui SMS gitu Pak. Jadi Melalui SMS. ya jadi kan saya kemarin yang alat pendeteksi jatuh Pak ya. Jadi ketika Ya. orang jatuh itu nanti dia bakal mengirimkan notifikasi berupa SMS gitu Pak Oh ke begitu. HP di keluarganya. Kalau SMS bagusnya menggunakan GSM Mas ya. Iya Pak. Kalau ISP itu basisnya dia web. Jadi kayak kita mengecek monitoring itu pakai ISP bagus. Kalau jatuhnya untuk real ya, untuk real keadaan seseorang biasanya menggunakan GSM ya. Jadi kan mengirim pesan langsung kan ya, SMS ke misalnya pihak siapa-siapa saja yang dikirimin begitu kan. Jadi Iya Pak. tidak, kalau yang ISP itu tidak personal, maksudnya tidak hanya satu orang yang bisa mengakses, tapi banyak orang bisa mengakses gitu. Kalau Mas Muhammad Dafa kayaknya bagus yang GSM. Dia menggunakan handphone, basisnya itu SMS gitu. Oke baik Pak. Gitu. Jadi lebih fokusnya untuk pemrograman itu banyak sebetulnya. Jadi teman-teman cuma mengambil key-nya aja. Jadi saya pengen pemrograman misalnya mengirimkan data menggunakan GSM ya. Browsing saja di internet. Nanti itu ada bagian coding-coding, dia nanti teman-teman ngambil sebagian-sebagian saja gitu. Jadi teman-teman sekalian tidak usah mengoding dari awal, tapi mengambil part library dari penelitian orang lain gitu. Itu bisa ya. Jadi kalau masalah pemrograman jangan takut ya. Asal tidak menggunakan pemrograman yang cukup rumit, misalnya Python ya. Kalau Python itu harus diolah sendiri ya. Cukup rumit Python. Kalau untuk Arduino banyak pengembangan ya. Kayak ISP masih Arduino, GSM juga masih sensor ya. Dia mengirimkan SMS gateway ya. Begitu. Kalau yang lain? Kalau Mas Farido mau pakai apa? Kalau saya untuk microcontroller untuk sementara pakai Uno dulu Pak. Aplikasinya apa Mas? Misalkan Uno yang mana gitu loh. Kalau misalnya untuk penyimpanan data yang besar, Mas Farido harus menggunakan
Arduino-nya bukan Uno lagi, pakai Due ya. Itu ARM basicnya ya. Gitu. Kalau pakai Uno nggak cukup karena dia AN38 ya. Terlalu sedikit ya RAM sama ininya ya, penyimpanannya ya, EPROM-nya. Gitu Mas Farido. Kalau Mas Sigit Sanjaya, silakan. Baik Pak, jadi mungkin apa maksudnya masih kurangnya saya ini mungkin masih gambarannya nanti bayangannya saat saya mengolah datanya Pak. Jadi kan saya ini kan rencananya menggunakan sensor peer untuk mendeteksi jarak social distancing gitu Pak. Jadi saya sebetulnya ada gambaran alatnya sudah ada, cuma saat datanya udah dapat kemudian diolah itu yang mungkin saya masih kurangnya di situ Pak. Masih kurang baca juga sih Pak sebetulnya saya Pak. Ini Mengenai metode mau diolah menggunakan apa ya? NN kah atau apakah? kemarin itu saya mengolah datanya itu menggunakan transformasi Pak, transformasi sinyal frekuensi gitu Pak. Fourier Pak, ya. Fourier. Nah, Ya. kalau Fourier banyak perhitungannya ya. Maksudnya kalau Fourier itu kan basicnya sampling ya, kalau nggak salah ya. Nah, basicnya sampling. Jadi maksud saya ini gini, pemrograman ini misalnya saya punya tujuan begini ya. Waktu ujian proposal itu jangan kosongan gitu loh. Saya sudah mengerjakan sampai segini Pak gitu. Dan permasalahannya ternyata seperti ini begitu. Kalau teman-teman sekalian memajukan sampai bab 3 ya, sampai bab 3 ternyata teman-teman sekalian nggak tahu permasalahannya, nah ini bakal banyak penolakan gitu loh. Karena teman-teman sekalian nggak ngerti apa yang mau dikerjakan gitu, maksud saya. Jadi kalau teman-teman sudah punya basic, oh saya mau mengerjakan ini, saya sudah separuh jalan nih Pak sampai segini gitu, itu bisa gitu loh maksud saya kan. Misalnya saya tinggal samplingnya Pak, pakai Fourier-nya ini Pak, ini ada kendala seperti ini, nah itu lebih cepat terselesaikan gitu, daripada teman-teman sekalian mengulang dari awal. Baik Pak, jelas Pak. Ya, baik. Selanjutnya siapa ini? Mbak Ima ya? Ima Merlin gimana? Permasalahannya apa ya? Pemrograman nggak masalah ya? Pak, kalau saya pemrogramannya belum sih Pak, saya masih lengkapin dulu sensor-sensornya dibutuhkan, soalnya kan nyatuin beberapa sensor dulu biar bisa diprogram Pak. Buat controllernya itu pakai ISP32 Pak. ISP32. Pakai ISP32. Iya, Mbak. Ini ISP32-nya sebagai apa, Mbak ya? Iya, Pak. Microcontrollernya, Pak. Tapi sudah pernah memprogram, Mbak ya? Kemarin udah nyoba buat connect sih Pak, baru nyoba buat nyalain LED yang di ESP32-nya sama konekin ESP32-nya ke WiFi baru itu sih Pak. ESP32. Tapi udah ada juga buat pakai ESP32 buat itu sensor pintu Pak. Oh gitu. Yang penting basicnya dapat Mbak ya. Jadi pengerjaannya cepat gitu maksud saya. Iya baik. Selanjutnya siapa ya? Mas Ahmad Maulana Rizky gimana? Aman ya pemrograman ya? Ahmad Maulana Rizky? Iya Pak, dari saya pemrogramannya masih seperti yang Bapak bilang Pak, saya masih studi literatur seperti itu Pak. Mencari-mencari kayak kalau untuk pemrograman sih bisa dibilang bisa Pak kalau untuk pemrograman. Cuman yang seperti yang Bapak bilang masih studi literatur dulu, mencari-mencari yang apakah plagiarisme atau tidak seperti itu sih Pak. Ya bagus sekali.
Selanjutnya ada lagi Mas Yuda. Oke Pak, kalau dari saya kendalanya itu kan saya itu topiknya itu kan wireless charging dengan smart tracking. Jadi Mm-mm. kalau kendala dari saya itu mungkin buat tahu koordinat dari secondary coilnya Pak. Misalnya HP ditaruh di surface itu kita tahu koordinatnya itu pakai apa, saya belum tahu itu pakai apa. Kalau dari pemrograman insya Allah aman sih Pak. Ntar diproses pakai Arduino mungkin buat dapat kalau sudah dapat koordinat dari secondary coilnya itu insya Allah aman. Baik. Intinya sudah pernah program, maksud saya kan sudah tahu basicnya. Jadi kalau ada masukan misalnya sensor baru atau pemetaan kan jelas gitu loh. Bisa ada improve-nya gitu nah. Tidak kebingungan. Jadi yang memperlambat kita itu adalah saat ada device baru yang kita tidak ketahui. Nah, itu biasanya memiliki permasalahan tersendiri gitu maksud saya. Kalau yang keterbatasan pemrograman dicoba lagi ya. Coba lagi. Kalau koordinat tergantung sih. Kita mau fokusnya kemana kalau Mas Yuda ya. Kalau mau pakai kamera itu juga bisa. Atau pakai yang lain misalnya apa ya? Matrik ya, harusnya pakai matrik itu. Cuma saya belum tahu ya koordinat ininya ya. Sensor secondary coil-nya belum begitu paham ya. Tapi yang jelas tuh banyak ke matrik sih pemrogramannya nanti. Ya Pak, rencananya saya juga pakai matrix. Ya, kalau nggak salah sih banyak matrik itu aja sih. Yang penting pelajari yang kira-kira memungkinkan lah gitu ya. Kalau Muhammad Rizky Dian, bagus. Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya saya masih studi literatur Pak. Karena rencana saya itu kan memonitoring baterai lipo di UAV Pak. Rencananya sih UAV-nya ini quadcopter atau hexacopter. Cuma yang masih masalahnya itu cara memonitoringnya. Yang saya ketahui itu monitoring baterai itu bisa di software tertentu. Cuma yang untuk kayak Arduino atau MATLAB saya masih studi literatur. Itu aja sih Pak. Mengingat kan baterai lipo tuh yang saya cari-cari itu kebanyakan itu dia satu sel saja. Sedangkan kalau saya uji coba tuh 3 sel. Seperti itu Pak. Oh, yang uji coba 3 sel. Yang biasanya 1 sel aja ya yang dijadikan percobaan ya. Iya Pak. Kebanyakan sih saya cari itu ada di beberapa jurnal tuh ada metode ngitung untuk per sel. Cuma kayak selnya itu masih kayak perhitungan manual. Dan untuk kayak monitoring untuk misalnya besar, misalnya untuk 3 sel langsung itu belum ada Pak. Belum ada saya cari. Mengingatkan kalau baterai itu jarang ada di beberapa jurnal itu yang bahas. Seperti itu Pak. Iya. Benar sekali sih. Tapi pada dasarnya 1 dan 3 itu mirip-mirip ya sebetulnya. Tapi yang masalah itu mau digabung atau sendiri-sendiri itu kan yang masalahnya ya. Iya Pak. Iya. Ya rencana TA saya itu masih kayak baterainya udah digabung Pak. Udah digabung ya. Iya. Gabungnya seri paralel atau gimana ya? Atau paralel Pak. Jadi Paralel ya? kayak baterai lipo 3 sel yang sudah digabung jadi satu itu di paralel. Oke. Iya. Kalau monitoringnya ini monitoring habis atau gimana ya Mas ya kira-kira? Kalau monitoringnya tuh yang saya dapat itu ada yang pakai IoT Pak. Yang pakai ISP juga. Nah, saya baru dengar tuh ada yang Zigbee yang Bapak jelaskan yang pakai GSM. Itu kira-kira bisa juga Kak Pak? Kalau quadcopter bisa sih sebetulnya ya pakai Zigbee karena quadcopter ini nggak jauh ya, maksudnya tidak harus
kita masih kelihatan gitu. Nah, maksudnya si pengontrol dengan device yang akan dikontrol kan kelihatan gitu. Tidak seperti pertanian ya. Kalau pertanian kan jauh, kita bisa keadaan pulang gitu maksud saya. Itu biasanya menggunakan ISP yang menggunakan handphone ya. Tapi sebetulnya kalau quadcopter masih bisa menggunakan ISP, masih bisa. Tapi kalau ingin berbeda ya menggunakan Zigbee ya. Zigbee itu lumayan juga ya. Pengiriman datanya juga lumayan bagus. Untuk ya tadi jarak tertentu ya, misalnya apakah jarak untuk quadcopter kita 100 meter atau lebih daripada 100 meter, kan kita harus membatasi dalam sebuah penelitian kita gitu ya. Baru kita bisa memilih, oh saya memilih Zigbee Pak karena saya hanya mengawasi sekian meter saja gitu. Kalau menggunakan ISP, Mas ini harus itu tadi memasang internet di quadcopternya ya, agak rumit menurut saya ya. Jadi harus terkoneksi ibaratnya. Jadi ISP itu kan membutuhkan koneksi internet ya teman-teman ya, harus diketahui. Jadi kalau quadcopternya di atas itu tidak mendeteksi jaringan internet, kemungkinan loss ya, nggak bisa tidak bisa tidak terkontrol begitu, maksudnya tidak bisa terhubung begitu ya. Jadi kalau posisinya tetap atau ada sinyal ya pakai ISP. Kalau misalnya kondisinya jauh tidak memungkinkan ada sinyal ya menggunakan Zigbee tadi ya, atau menggunakan GSM ya. Jadi banyak yang lain ya, banyak yang lain. Coba dicari-cari dengan Zigbee ya, Mas Muhammad Rizky. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Baik, coba-coba saja ya. Gimana untuk yang lain? Cukup ya? Cukup Pak. Cukup ya? Gus cukup. Kalau Mas Faredo ini kayaknya pertanian Mas Faredo ini. Ya Mas Faredo. Mau usaha hidroponik aja Mas Faredo ya? Iya Pak, kalau saya emang suka di agroteknologi juga sih Pak, makanya saya terapkannya di hidroponik aja buat KKN saya. Tapi buat TA-nya di Medika Pak, jadi saya ambil dua-duanya gitu ilmunya Pak. Cukup rumit memang, nggak masalah sih Mas sebetulnya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih untuk hari ini ya teman-teman sekalian sudah hadir ya. Untuk agroteknologi kita dapat ilmu baru yaitu masalah Internet of Things ya. Jadi untuk teman-teman sekalian saya tidak akan memberi tugas ya untuk kali ini ya, karena kasihan ya, masih memikirkan KKN, masih memikirkan TA ya. Sudah tidak selayaknya memikirkan tugas ya. Mohon maaf Pak sebelumnya Pak. Ya silakan Mas Ahmad. Ya Mas Ahmad. Saya izin ini Pak. Nanti mungkin record sama jurnal-jurnal yang Bapak lihatkan ke kami tadi bisa ditaruh di LMS Pak sebagai bahan pembelajaran juga Pak. Ya kalau record sudah saya taruh di YouTube ya, itu ya saya bagikan ya. Itu untuk ITK aja ya. Oh gitu, benar Pak. Nanti kalau untuk jurnalnya nanti saya upload di LMS langsung ya. Makasih Pak. Ya sama-sama, nanti biar teman-teman bisa sebagai acuan. Saya mencari yang bahasa Indonesia itu biar teman-teman sekalian setidaknya tahu ya, maksudnya tahu bahwa ada Zigbee meskipun hasil penelitian mereka tidak bisa dinyatakan secara benar ya, tapi untuk secara ide itu sangat menarik gitu. Yang paling bagus kalau untuk data, untuk acuan sebuah TA atau skripsi itu menggunakan yang basicnya jurnal internasional ya teman-teman ya. Karena saya tadi itu menggunakan bahasa Indonesia itu fungsinya untuk teman-teman sekalian setidaknya tahu bahwa ada teknologi lain ya di IoT begitu. Baik, nanti saya bagikan di LMS ya Mas Ahmad dan teman-teman sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi tidak ada pertanyaan.
Cukup? Dari saya cukup, Pak. Ya, baik, cukup. Semuanya cukup. Kita akhiri kuliah pada hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan semua yang diharapkan teman-teman sekalian bisa tercapai ya dan lancar agar tahun depan bisa lulus semua ya. Berdoa dipersilakan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Berdoa selesai. Saya akhiri kuliah pada hari ini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman sekalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sore, Pak. Baik.